Hari ini adik-adik perempuan, banyak anak-anak SMP, SMA, bahkan di statistik kita lihat 75% anak-anak SMP, SMA di Sumatera Utara, 75% sudah tidak perawan lagi. Maaf. Kenapa? Pertama, karena orang tua sudah membiarkan anaknya berpacaran terlalu bebas. Maka Islam melarang pacaran karena dampaknya luar biasa. Berapa banyak hari ini anak lahir tanpa seorang ayah, mau menandingi Nabi Isa pula dia. Seumur hidup dunia cuma satu anak yang lahir di dunia ini tak ada ayah. Dari rahim seorang wanita yang suci dan mulia, Siti Maryam. Ketika lahir banyak orang menuduh dan memfitnah bahwa ini anak hasil zina. Allah izin itu Nabi Isa di waktu bayi bisa bicara, membela mamanya. Sekarang banyak menandingi Nabi Isa. Gempar beberapa hari yang lalu ada anak bayi bercakap, masak toloh katanya. Aduh, lahir anak bayi, ada yang bilang di Panipahan, ada yang bilang di Sibolga, ada yang bilang di Bagan. Anak bayi itu bercakap, bos masak toloh, habis toloh, masak toloh, habis toloh. Kalau bisa pakai Indomie sikit lah, campur udang, menangkal virus, antivirus kata, antivirus, rupanya anti corona lah apa? Apa tidak tengah malam makan toloh, apa tak lapar namanya? Jangan musyrik bu, elo. Ku dengar di Bagan sampai aku ke rumah, langsung drastis harga telur di Bagan Asah 1.500 menjadi 3.000 sebutir. Mengkutuk pintu habis subuh tuh, wak toloh, abang kau tak ada kata waktu juga. Bukan maksudku toloh yang lain, wak toloh Australia. Untuk apa? Anti corona katanya pula. Padahal sudah puluhan tahun makan toloh gitu, sudah puluhan tahun. Seolah bukan direbus, disambal lebih enak. Kalau bekas penyakitnya pula. Maka ketika ada isu atau informasi dari media seperti itu, jangan ditolan bulat-bulat. Periksa keaslian dan kesohihannya, betul tidak? Ternyata palsu pak. Begitu dicari informasi, orang yang menyebarkan informasi itu dipenjara 10 hari. Punya waktu jual toloh, tak laku tolohnya rupanya. Nah, supaya laku tolohnya dibuatlah informasi kayak gitu, kincah kirap orang mencari toloh. Giliran ke subuh, tak ada kincah kirap. Hayya 'alas salah, tak ada kincah kirap. Padahal toloh yang menginformasikannya manusia. Azan Allah yang memanggil. Apa tak corona gitu? Udahlah. Ibu ini cerita tolong tak kemana pikiran? Tak nak kemana-mana. Tolong Australia cuma segini tu buah. La ilaha illallah. Tak nak lain-lain cerita gitu lah. Banyak budak-budak tak boleh. Allah. Ibu, yuk banyak ikhtiarnya banyak wudhu, banyak sholat, banyak zikir, istighfar bisa penolak bala. Dalam Quran Allah jelaskan ada 2 penolak bala. Yang pertama makmurkan masjid, yang kedua silaturahim dijaga. Kalau di kampung nih masjid besar tapi tak ada jamaahnya, di kampung nih banyak masyarakat tapi tak bereloan, jangankan corona, azab yang lain datang pak. 2 ini penolak bala dalam Quran. Tapi cuman Ustaz fatwa Majelis Ulama Indonesia sampai fatwanya kemarin dulu. Sampai pak, nampak fatwa MUI yang mengatakan sholat Jumat tidak dilakukan di masjid, maka diganti dengan sholat zuhur di rumah. Dan sholat berjamaah di masjid boleh dilakukan di rumah, tidak sholat berjamaah di masjid. Hati-hati, jangan salah sangka. Majelis Ulama Indonesia adalah kumpulan para ulama
yang betul keahliannya di hadapan Allah. Hari ini gara-gara fatwa itu keluar, orang yang tak baca secara habis, tak lengkap dibacanya, banyak yang memfitnah, banyak yang mengejek, mengolok-olok, bahkan mencaci maki ulama. Ulama pantatnya itu kata, kuda orang begitu, memang bahasa kau gak kasar, kuda orang begitu. Tak ada ulama begitu, orang semain Jumat pun lalah lagi juga kata. Semua jemaah, kau tengok Allah baca, kau tengok begitu, kau tengok. Semua jemaah tak dikasih lagi. Padahal lu tak pernah ke masjid. Kau cakap dia di kedai kopi. Kau tengok mui. Apa mui? Mui itu ambulan. Mui. Tidak, Majelis Ulama Indonesia. Kenapa? Dilarang sembahyang Jumat. Biar kau tahu aja. Apa? Begitu pula kawan kita ni kan. Apa begitu? Apa? Oh kak, kemana kak? Kau Kak Siti. Kenapa? Anaknya baru meninggal. Apa? Kita ni kan kepakar wabahnya. Begitu rupanya. Iya, kau tengoklah fatwanya itu dikirimkan kawanku lah dari WA. Ku baca, kono larang ke sembahyang Jumat, kono larang sembahyang berjemaah di masjid. Kenapa? Corona katanya. Alah, paling takut corona. Mati. Ini orang gila bercakap. Majelis Ulama Indonesia bukan melarang kita sholat Jumat, bukan melarang sholat berjamaah secara total, tapi lanjut baca statementnya, baca fatwanya poin per poin. Orang yang dilarang ke masjid pertama, orang yang sudah corona. Kalau ke masjid dia sujud di sajadah, sajadahnya itu dibiarkan begitu saja, bersalaman sama dia, tak berapa lama mati gitu. Yang kedua, orang yang dilarang sholat berjamaah ke masjid, kampung halamannya sudah gawat darurat kena virus corona, sudah bertabuhan mati di desa Sungai Pasir, barulah tak boleh ke masjid. Kuasa sampai hari ini belum ada yang mati gara-gara corona di sini, betul? Maka jangan coba, tak ada pak. Pikir angkat tangan tidak pula, tidak. Jangan pernah tinggalkan masjid. Ya pak, dulu zaman sahabat Nabi, sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, putra kandung dari Umar ibn al-Khattab al-Faruq radhiyallahu anhuma. Beliau pernah azan pak, azannya habis asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tidak hayalah sholat. Seharusnya kan hayalah sholat, tidak. Tapi beliau membaca dan melafazkan sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum, salatlah di rumah masing-masing katanya. Kenapa disuruh kayak gitu? Karena situasi kondisi kampung pada saat itu terjadi hujan deras sampai jalan banjir, becek tak bisa ke masjid. Becek saja boleh meninggalkan sholat berjamaah, apalagi virus corona yang mematikan katanya. Bukan kusuh ibu pas becek-becek tak sembahyang. Begitu besok Jumat hujan, becek sedikitnya bisa melangkah bisa kemana. Tak sembahyang Jumat abang, becek. Bang maghrib bang, tak sembahyang maghrib ke masjid, becek. Abang kenapa kau becek? Tak kau dongah, muncung ustaz tu semalam bercakap, kau dongah, becek tak boleh senang ke masjid. Nah ini kalau ada yang begitu, ku doakan cepat mampus. Becek darurat luar biasanya pak, sampai digulung pun celana nih, tak lang bisa kita lewati. Kalaupun lewat, tak cukup air menampung cuci kaki jamaah tuh, wudhu habis segala itu. Maka sholat di rumah masing-masing berjamaah ustaz, silakan sama anak istri. Karena menurut Imam Syafi'i tidak fardu ain sholat berjamaah di masjid, maka itulah ada rukhsah, keringanan. Ibu, kalau laki tak mau sembahyang, dibilang elok. Kadang mau amak ni niatnya eloknya, cuman caranya salah. Udah azan, wak leman di masjid. Bang, udah azan, bayanglah ke masjid. Duduk tanah pun payah pun nak ke masjid. Apa tak sinting lagi nengok? Apa maksud kau mendoakan orang mati? Bukan mendoakan orang mati bang. Kau tengok bang orang wak leman tu. Belum lagi azan, dia yang azan abang tengok. Udah nikah sama Sleman sana. Tongkah terus. Elok dibilang ibu. Abang kalau nak sembahyang bang, slow.
Aku bang, kalau mengingat masa-masa lalu bau-bau nikah sama abang, ya Allah, begitu azan aku mandang keluar abang pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci. Rindu kadang aku menengok situasi kayak gitu. Kalau nak kain apa nak abang, semua aku gosok kan. Gajah duduk manggo ambacang kuini, gajah menungging telangku telontang ada loh bang. Baju koko semua tuh bang. Peci tak kasihan lah bang nengok peci itu, cuma seminggu sekali lah bang pakai peci itu bukan wirid di rumah. Aku teringat masuk kita dulu bang pakai apa bang, caranya harus baik-baik. Kau tak mau juga Ustaz gimana? Banyak cara lain. Ada anak kocik mengayunkan kita ayun anak tuh menyanyi sikit-sikit. Kalau baca Quran tak mampu ke telinga itu. Setan doa juga. Baca menyanyi-nyanyi ya ada anak. Walaupun hidup 1000 tahun, bau dekat ke telinganya. Kalau tak sembayang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang, apa gunanya? Buat tahu pak? Aku yakin bangkit itu. Pindah tempat. Tak mampan juga lagu lain. Bila masanya insaflah diri, selimut putih membalut badan. 3 kali ibu lakukan itu, yakin aku. Pergi dia ke rumah ngambil air, menyiram muncung ini. Dia muncung kau tu. Karena payah Bapak Ibu, Nabi capek-capek jauh-jauh menjemput perintah sholat. Peristiwa Isra wal Mi'raj sampai saat ini kita hina Nabi Muhammad. Kok kita hina Ustaz? Orang yang tak mau sholat secara tak langsung menghina perjuangan Nabi Muhammad, menghina perjuangan Nabi. Itu masih lompot. Ada yang lebih kasih lagi orang tak sembahyang. Orang yang tak mau sembahyang, bahkan dia tak mau tahu tentang sembahyang dan tak ada niat untuk mengqadha sembahyang, lebih parah daripada penghinaan. Apa itu Ustaz? Pernahlah baca itu anak babi sambil duduk babi. Hah? Apa? Apa ni bu? Bu, babi. Anak babi ni bercakap sambil duduk babi. Ya pak, yang duduk babi pak. Jadi anak babi ni Allah. Anak babi ni bertanya sama induk babi, Mak, kenapa kita selalu dihinakan mak? Dicaci maki, diolok-olok. Bahkan kalau sudah anaknya bandel, macam mana kadi kau? Memaki pun sama mak sekarang, aku tengok mak tak pernah tinggal lama gitu. Karena sekarang sama mak kalau sudah marahi anak 3 binatang favorit tak pernah tinggal. Anjing mami monyet, anjing mami monyet, anjing mami monyet. Agak yang lucu-lucu dikit lah bu, belalang, capung kan enak kan? Ikan pelago kan bisa. Ini bahasa kasar, anjing mami monyet, anjing mami monyet. Tak pernah tinggal itu. Kenapa begitu mak? Apa induk babi bilang pak? Pak induk babi bilang begini, enggak begini. Kata induk babi itu gini. Kau jangan pala hising nak. Ini qadarullah, ini ketentuan Allah. Allah sudah jadikan kita seperti ini. Amat tak pernah minta nama mak babi. Amat juga tak pernah minta anak babi. Dan amat juga tak pernah minta muka kau sama muka mak sama-sama babi. Tapi kau tonang nak. Kenapa tonang nak? Ada yang lebih babi ketimbang babi. Nah. Penasaran si anak, rupanya ada lebih hina ketimbang kita mak. Siapa itu mak? Babi. Belum pala hina, tapi ada yang lebih babi ketimbang babi. Itulah manusia yang dikasih Allah rezeki, kasih Allah panca indera, kasih Allah nikmat, dikasih Allah keluarga, dikasih Allah segala-galanya, tapi tak pernah ibadah kepada Allah, lebih babi ketimbang babi. Oma-oma yang tak sembayang, oma-oma babi. Ayah yang tak sembayang, ayah babi. Anak yang tak sembayang, anak babi.
Kepala desa yang tak sembahyang, kepala desa tak berani kamu. Kepala desa yang tak sembahyang, kepala desa babi. Kadus yang tak sembahyang, kadus babi. Jamaah yang tak sembahyang, jamaah babi. Anak remaja masjid yang tak sembahyang, anak remaja masjid babi. Ustaz yang tak sembahyang, ustaz. Walau itu cepat muncul kamu tu, la ilaha illallah. Nampak bonah lah kamu dendam sama aku. Elok tak berokah ilmu. Ibu sembahyang, bapak tu tak sembahyang, tidur di kamar, tidur bukan sama manusia. Tidur sama jangan mukaku. Bapak sembahyang, pak. Ibu disuruh sembahyang tak enggak, disuruh sembahyang membangkang, disuruh sembahyang tak ada aja enggak hatinya. Bapak tidur di rumah, tidur di kamar, bukan tidur sama manusia, tapi tidur dengan ada anak yang sudah balik, anak remaja, remaja masjid, anak remaja kita. Dinasihati sembahyang tak mau sembahyang, disuruh sembahyang tak mau juga tidak sembahyang, haram mengkasih makannya, Pak. Kenapa haram mengkasih makannya? Karena bukan mengkasih makan manusia, mengkasih makan anak babi. Tapi siapa oma ayah yang sanggup membuat dan membiarkan anaknya kelaparan? Makanya banyak orang tua masuk neraka gara-gara anaknya. Masalah Isra wal Mi'raj ini adalah sholat. Yo, sholat.